ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita adab dan kiat dalam menggapai ilmu, dan kita akan lanjutkan pembahasan buku-buku yang direkomendasikan untuk kalangan awam dari penuntut ilmu, yaitu termasuk kita semua. Pada lampau waktu kita telah membahas Tafsir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di, udah dibahas insyaallah ya. Kemudian Zad Al-Muslim Al-Yaumi karya Syekh Abdullah bin Jarillah, karena zikir memiliki pengaruh yang nyata terhadap jiwa. Jadi yang kedua ini kitab tentang doa dan zikir, tetapi boleh ana lebih rekomendasikan untuk antum. Tentu kitab tentang doa dan zikir ini keharusan ya untuk penuntut ilmu ya, seorang muslim bahkan, agar punya pedoman zikir-zikir yang tepat secara muqayyad dengan waktu dan tempat ataupun zikir mutlak. Kalau memang karya dari dai Nusantara, ya tentu buku zikir dan doa Ustadz Yazid Jawas hafizahullah, dan itu termasuk cetakan karya beliau yang paling laris. Jika tidak kita katakan di antara yang paling laris, boleh jadi itu yang paling laris dari semuanya. Tetapi karya beliau hafizahullah itu juga sehakikatnya mengambil atau iktibas, mengambil banyak atau terinspirasi lah katakannya lebih halusnya dari beberapa kitab berbahasa Arab. Dan di antaranya serupa dengan kitab misal Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini kitab yang sudah lama jadi andalan anak pribadi dari sejak masih sekolah dulu. Terutama untuk zikir pagi petang, dan penertiban yang di dalamnya itu Masya Allah. Karya Syekh Sa'id Al-Qahtani yang mungkin 2 atau 3 tahun lalu wafat rahimahullah. Ya. Itu disertai dengan semua disertai dengan takhrij hadisnya, sehingga kita bisa mengecek kesahihan hadis atau kesahihan zikir-zikir dan doa tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun Zadul Muslim Al-Yaumi, anak pribadi tidak begitu tahu untuk kitab ini, jadi anak nggak bisa bicara apapun. Tapi kitab yang anak pakai dulu ada Hisnul Muslim. Hisnul Muslim.
terjemahannya beragam ya. Ana tidak tahu terjemahannya apa namanya. Tapi hisn itu artinya benteng, muslim, benteng seorang muslim, zikir-zikir dan doa. Kitab-kitab lainnya kalau memang mau mencari kitab yang mutawwal, kalau Hisnul Muslim kan dia mukhtasar atau ringkas. Ringkasnya itu pun kitab seperti kutaib kecil tapi mungkin sekitar bisa nyampe 200 halaman. Tapi kalau memang antum mau kitab yang mutawwal, yang mana kitab itu syafi kafi ya, menyembuhkan dan juga mencukupkan antum untuk seluruh syuruhat dan penjelasan doa dan zikir yang sesuai athar atau sunnah, maka tentu kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya siapa ikhwan? Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizullah. Ya, Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar versi bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya ada 2 jilid kalau nggak salah. Terjemahan lampau itu ada, tapi sudah lama ya terjemahan ini, mungkin 2013 atau 2014 cetakan pertamanya kali ya. Itu namanya Sejuta Manfaat dalam Sebaik Doa kalau nggak salah. Bisa dicari di Google, tapi itu sepertinya tidak full 100% lengkap terjemahan dari Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Sejuta Manfaat dalam sebaris doa. Itu versi ringkasan ya. Tapi ringkasannya kalau tidak salah 300 atau 400 halaman. Terjemahan. Kalau memang antum mau lebih mudah lagi membaca lebih ringkas, maka itu Berjuta Manfaat dalam Sebaris Dosa. Semisal itu, astagfirullahaladzim. Sebaris doa. Atau semisal itu judulnya, ana lupa ya. Dan kitab tersebut terjemahan itu yang tadi ana bilang ringkasan tahun 2015 ya. Itu telah ana kaji dan ana bacakan secara audio dan ana upload di YouTube tahun 2015. Sudah sekitar 40 file atau 40 seri. Judulnya Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, itu judulnya. Bisa antum kalau mau dengar mungkin sebelum tidur, antum nggak bisa tidur ya, kemudian pengen tidur, dengerin suara ana ya. Iya. Insyaallah cepat tidur insyaallah. Iya. Mungkin ana akan hadir di mimpi antum sebagai mimpi buruk habis itu. Taib, itu ya. Dan anda juga membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar ini dari versi Arabiknya anda bahas rutin. Terupload di YouTube dengan judul Fikih Doa dan Zikir. Dan tadi pagi jam 5.30 atau sekitarnya anda bahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq. Anda lupa udah sampai 30 seri atau berapa anda lupa. Pokoknya alhamdulillah berlanjut kajian itu, tapi ini versi Arabiknya ana ulas, bukan terjemahan, tapi ana terjemahkan dan jelaskan alhamdulillah. Kemudian ada juga terjemahan 2 jilid kalau nggak salah, tebal-tebal. Warnanya hitam atau antum mungkin lebih tahu ya, fikih doa dan zikir 2 jilid. Ya, ini harganya, ini versi lengkapnya, terjemahan versi lengkapnya. Warna hitam atau warna olive tua ya. Bisa antum cari sendiri. Itu kalau memang antum pengen mencari penjelasan terhadap doa-doa dan zikir-zikir, dan itu sangat penting. Mencakup penjelasan seluruh doa ma'thur dan zikir ma'thur dalam salat antum. Itu jelaskan semua ikhwan. Juga fadailus suwar, fadilah surat-surat Al-Qur'an dijelaskan oleh beliau. Dari awal sampai akhir itu tidak ada yang enggak manfaat. Hatta daftar isinya bermanfaat, karena daftar isinya sebagai apa ya, mind mapping akan doa dan zikir yang terwariskan dari Nabi SAW. Itu pokoknya kitab ini di antara masterpiece-nya Syekh Abdul Razzaq, Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, yang sependek sekali pengetahuan ana belum ada kitab yang menjelaskan tentang zikir dan doa sebaik kitab tersebut. Ya mungkin ada, tapi ana belum tahu. Ya, mungkin ada tapi ana belum tahu karena keterbatasan pengetahuan ana. Maka itu ya, itu yang direkomendasikan.
Kalau mungkin antum bertanya, misal kita orang awam, kenapa dicekoki kitab yang besar? Ini memang kitab besar, tapi tidak mesti besarnya hajm, ya, kabirul hajm itu atau besarnya ukuran itu tidak mesti memberatkan antum untuk membacanya. Enggak mesti. Orang aja baca detektif Conan sampai 40 seri, padahal rumit-rumit loh permasalahannya, tapi tetap aja bisa kogoromori untuk memecahkannya. Dan kemudian pembacanya ini kemudian bagaimana caranya kok bisa dipelajari oleh pembaca, padahal itu tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat untuk dunia antum, tidak bermanfaat untuk akhirat antum, tapi dibaca. Lalu bagaimana dengan kitab ini? Ini jauh lebih bermanfaat Allah, karena ini berkaitan dengan keseharian kita. Zikir pagi petang dibahas di situ. Doa-doa kesedihan, doa indal karab kesedihan apa aja dibahas di situ dari hadis sahih, dan beliau jelaskan dalam penjelasan yang mudah, sangat mudah, insyaallah. Maka Anda sarankan untuk memiliki kitab tersebut. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya terjemahannya. Itu, ya. Ada lagi iqtirah atau saran kitab tentang zikir dan doa lainnya selain yang disebutkan tadi? Ada mungkin yang tahu kitab? Ada? Ada? Syarah doa-doa. Kitab karya siapa? Imam Nawawi. Enggak, judul Arabiknya apa? Al-Adhkar. Ya, Al-Adhkar. Ahsant. Al-Adhkar. Ahsant. Bagus. Antum semua kalah sama bocil, ya. Malu antum. Lipat muka antum, ya. Al-Adhkar karya Imam Nawawi, tapi uslub Imam Nawawi uslub ulama abad 7 Hijriah. Uslub di sini maksudnya metodologi penjabaran. Kita ini modern, ulama kita lebih mudah lagi mencerna penjabaran ulama-ulama sekarang karena sesuai dengan kemudahan bagaimana pencernaan nalar orang zaman sekarang. Tapi tetap dari segi nilai Al-Adhkar lebih afdal. Tapi dari segi kemudahan untuk kita, sebenarnya wallahu alam fiqhul adiyah wal adhkar ini lebih afdal. Lebih afdal untuk anda membaca. Dan boleh jadi apa yang, karena fiqhul adiyah wal adhkar di antara referensi ini terkuatnya adalah Al-Adhkar ini. Fiqhul adiyah karya Syekh Abdul Razzaq, referensi yang terbanyaknya di antaranya Al-Adhkar. Nah, apa yang ada di kitabnya Syekh Abdul Razzaq itu banyak yang tidak ada di kitabnya Al-Imam An-Nawawi Al-Adhkar. Dan apa yang ada di kitabnya Imam Nawawi dari kepentingan-kepentingannya itu ada di kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkarnya Syekh Abdul Razzaq. Artinya lebih mudah dan lebih mencakup, komprehensif insyaallah taala. Ya, tapi itu tidak menurunkan kadar kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Di antara begitu. Kemudian juga ada kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya Imam An-Nasa'i. Tetapi kitab Amalul Yaum wal Lailah karya Imam An-Nasa'i ini kitab sunnah yang mencakup sanad dan matan hadis berkaitan dengan amalan wiridan harian. Amalan dan wiridan harian. Yang itu tidak ada penjelasan khusus tentang setiap dari hadis, dan juga uslub yang dipakai tentu uslub ulama ahlul hadis pada zamannya. Ya, maka tentu ya bagus, baik, cuma memang lebih dipermudah untuk karya ulama-ulama zaman sekarang. Ada lagi ikhtirah atau saran kitab lain? Baik, mungkin itu cukup. Kemudian yang ketiga, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini kitab yang tidak ada di perpustakaan antum atau di rak buku antum. Atau minimal nggak punya rak buku di rumah antum. Nggak punya rumah, idhab faqat ilal bahar kalau gitu. Just go to the sea lah. Pergi aja ke laut lah. Al-muhim di sini harus ada kitab Arba'in Nawawi ini matan atau kitab yang semua muslim itu mengenalnya. Punya ilah dia. Bukan berarti ini Arba'in Nawawi sama dengan Al-Qur'an, bukan. Enggak. Melainkan
hadis-hadis dalam Arba'in Nawawi ini hadis-hadis pilihan yang berkahnya ini beda. Sebenarnya para ulama itu banyak yang memiliki kitab mengkhususkan penamaannya dengan Al-Arba'un. Imam Ghazali punya kitab Al-Arba'un. Imam lainnya punya, para ulama lainnya punya kitab Al-Arba'un fi apa? Ya. Itu apa tuh? Kitab siapa? Iya, dan itu biasa. Ini maksudnya judul Arba'un itu dari zaman-zaman dulu sampai sekarang itu biasa. Tetapi mana yang paling terkenal? Bahkan mana yang dikenal? Cuman Arba'in Nawawi doang. Iya. Ini menunjukkan apa ya? Mungkin karena ketulusan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketulusan beliau rahimahullah. Ya, di dalam buku Arba'un ini sang penulis itu Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis. Ingat Arba'in Nawawi isinya 42 hadis. Oke? Yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah dari hadis yang sahih dan hasan. Ada beberapa ulama yang mendhaifkan satu atau dua hadis dalam Arba'in Nawawiyah, tapi itu tidak mencederai sama sekali, melainkan tetap dihafal oleh para ulama dan tulabul ilm. Arba'un Nawawiyah. Memang Imam Nawawi punya syarah atau ta'liq terhadap kitab Arba'in Nawawiyah yang ringkas. Baik, di antara syuruhat penjelas terhadap kitab Al-Arba'in Nawawiyah, dan nanti akan pada waktunya akan Anda juga di sini akan disebutkan nomor 8 Riyadhus Shalihin yang juga karya beliau rahimahullah. Tapi Arba'in Nawawi dulu kita bahas. Ada karya ulama rata-rata yang terbaik dari penjelas terhadap syarah atau syarah terhadap Arba'in Nawawi yang paling terbaik itu rata-rata ulama-ulama sekarang yang diterima oleh kalangan masyarakat. Dari kalangan ulama muasir yang beliau termasuk seorang faqih dalam bidang fikih Syafi'i, ada Syekh Dr. Mustafa Daib Al-Bugha namanya. Itu punya kitab Syarah Arba'in Nawawi. Ini kita mulai dari penjelas dari madhab yang sama ya, karena Imam Nawawi madhabnya Syafi'i dari segi fikih. Ya, maka ada ulama Syafi'iyah kontemporer namanya Profesor Dr. Mustafa Daib Al-Bugha. Hafizahullah, masih hidup orangnya. Meskipun beliau ini secara madhab aqidah Asy'ari, secara fikih Syafi'i, dan karya beliau hafizahullah sangat banyak. Di antaranya kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi ini, Al-Wafi namanya. Diterjemahkan kalau tidak salah di Pustaka Al-Kautsar. Ini setelah Anda bilang Pustaka Al-Kautsar kemudian ada geluduk, itu nggak ada arti apa-apa ya. Jangan bertatoyur ya. Diterbitkan oleh Pustaka, antum silakan cek aja di Google. Ini soalnya maklumat ini maklumat yang sudah sejak tahun 2000-an awal, jadi kalau belepotan atau agak terkikis tolong dibenarkan. Ada kitab namanya Al-Wafi, tapi ini cetakan lama. Anda tidak tahu apakah Pustaka Al-Kautsar mencetak ulang atau tidak, Anda tidak tahu. Tapi Anda pernah mendapatkan cetakan Al-Wafi, terjemahan Arba'in Nawawi ini, Syarah Arba'in Nawawi versi beliau. Tahun 2000-an awal dulu. Dan itu agak ringkas, ya. Bermanfaat insyaallah untuk penuntut ilmu. Namun kalau memang mau minta rekomendasi, ana lebih condong kepada syuruhat mutawwalah, yaitu penjelas kitab-kitab syarah penjelas Arba'in Nawawi yang panjang, agak panjangan, yang sepantar dengan Al-Wafi ini dari segi ketebalan, yaitu Syarah Arba'in Nawawinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau sebelumnya dari mazhab Syafi'i juga, dari mazhab Syafi'i. Dari Allah musta'an. Syarah Arba'in Nawawi. Allah musta'an. Ana tidak ingat lagi, afwan. Baik, langsung ke Syekh Utsaimin.
Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau dalam durusnya, kajian rutin, beliau menjelaskan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah secara runut dari awal sampai 42. Kajian kayak gini, kajian beliau jelaskan. Dan Syekh Utsaimin kemudian menjelaskan, direkam, ditasjil, dan rekamannya lengkap, kemudian ditafrigh namanya, yaitu ditekskan, ya, ditulis ulang oleh para murid beliau rahimahullah, dan kemudian disodorkan kepada beliau dan dibenarkan oleh beliau, ditashih oleh beliau. Syarah Arba'in Nawawiyah. Jadilah kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Dan ada terjemahannya. Ana lupa nama terjemahannya apa. Kitabnya warna biru tebal. Hah? Adakah? Coba dibuka. Hah? Adakah? Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ahsan. Masya Allah, ahsan. Jazakallah khair. Ini sebenarnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tapi ini cetakan baru, bagus ini, Masya Allah, Darul Haq. Masya Allah, jazakallah khair, Syekh. Masya Allah. Terjemah Izzuddin Karimi. Cetakan pertama 2019. Ini Anda baru tahu soalnya. Nah, ini seperti ini bukunya. Ya. Antum bisa pesan dari Ana. Langsung duit, langsung mikirnya duit. Bagus ini, Masya Allah. Dan ini boleh Anda katakan, ini penjelasan diantara, atau Syarah Arba'in Nawawiyah yang terbaik, diantara yang terbaik. Padahal ini adalah terjemahan terhadap kitab yang sebenarnya Syekh Utsaimin tidak menulis sama sekali, melainkan beliau ilqa'ud durus, kemudian ditafrigh oleh murid-muridnya dari kaset-kaset yang dulu kan zamannya kaset, kemudian ditulis ulang oleh murid-muridnya dan ditashih dibenarkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi seperti ini, ikhwan. Dan ini baru sekelumit dari hasil tafrigh mentekskan pelajaran Syekh Utsaimin. Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid. Asy-Syarh Mumti' syarahnya Zad Mustaqni'. Dan banyak dari, pokoknya ribuan lembar itu hasil dari tafrighnya, syarahnya atau kajiannya Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin justru yang beliau menulis kitab, tapi rata-rata beliau menulis kitab yang ringkas-ringkas. Kayak usul min usul, mustalah hadis. Ya. Kemudian aqidah ahli sunnah wal jamaah, ada ringkas sekali. Kecil, ringkas. Ya. Namun kitab-kitab yang tebal milik beliau, dan untuk melihat nama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu semua hasil pelajaran beliau. Gak ada hasil tulisan langsung beliau. Begitu, ikhwan. Dari ini justru diantara syarah terbaik dari Arba'in Nawawiyah. Recommended, Masya Allah. Itu syarah Arba'in Nawawiyah. Baik. Ada karya Ibnu Daqiq Al-Id, bermadzhab Syafi'i, terhadap syarah Arba'in Nawawiyah, bisa dicari. Allah musta'an, lupa nama judul sebenarnya kitab tersebut. Allah musta'an, lupa, karena syarahnya Ibnu Daqiq Al-Id terhadap Arba'in Nawawiyah ini Anda baca ketika itu tahun 2004, waktu Anda masih kelas 3. I'dad Mu'allimin di Al-Irsyad. Anda membaca atau sudah lulus, Anda lupa. Pokoknya tahun 2000-an pertengahan. Itu ringkas syarahnya. Nah, kalau memang mau yang ringkas, antum tidak kuat baca setebal ini, ya,
dan sepertinya memang begitu kenyataannya, maka Ana sarankan kitab namanya Fathul Qawiyil Matin, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bapaknya Syekh siapa? Abdul Razak, ya. Karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kitab Fathul Qawiyil Matin, Syarah Al-Arba'in, Bisyarh Al-Arba'in. Terjemahannya Anda tidak tahu kok itu, tapi Anda yakin ada harusnya. Ini ringkas, poin per poin, sistematis. Ada mufradat, kosakatanya, kemudian ada fawaidnya, dan ini sangat membantu para pemula dari penuntut ilmu. Penjelasannya juga komprehensif namun dengan ringkas. Fathul Qawiyil Matin, Bisyarh Al-Arba'in, karya Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizallah. Baik, kita lanjut ke nomor 4, ya ikhwan. Kajian ini antum paham nggak sebenarnya? Apa yang Anda ucapkan tuh paham nggak sebenarnya, ikhwan? Hah? Jemaah. Antum, Anda ngeliat antum diam kayak nggak ada nyawa gitu. Antum paham nggak, ikhwan? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Yang keempat, Kitab Tauhid, masyhur. Ya. Kitab Tauhid. Dan penulis di sini yaitu Syekh As-Sadhan hafizallah, beliau merekomendasikan syarah kitab tauhid dari syarahnya Syekh Ibnu Qasim rahimahullah. Dan juga nanti ada syarahnya Syekh Abdullah bin Jarullah rahimahullah, namanya Al-Jami' Al-Farid. Syarah kitab tauhid ini sangat banyak. Ya, syarah kitab tauhid sangat banyak sejak zaman cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kitab tauhid ini karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka antum belum menjadi Wahabi kalau belum. Nah, sejak zaman cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka mulai ada syuruhat terhadap kitab tauhid. Ada beberapa syarah dari ulama-ulama masa lampau. Ada kitab, di antaranya sebutkan beberapa nih. Taisirul Azizil Hamid ada. Kemudian Fathul Majid. Kitab Fathul Majid karya Abdurrahman bin Hasan atau Allah musta'an. Nama-nama orang Arab itu kadang mirip-mirip, jadi kadang Fathul Majid. Abdurrahman bin Hasan bukan Al-Jaizi ya. Sahih, Abdurrahman bin Hasan, sahih. Iya. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti siapanya Syekh Muhammad bin Wahhab? Cucu, Pak. Ya, keturunan cucu. Cucu pas, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Wahhab. Nama kitab Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Dan beliau juga punya kitab syarah kitab tauhid lainnya yang lebih ringkas daripada Fathul Majid, namanya Qurratu Ainil Muwahhidin. Qurratu Uyunil Muwahhidin. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ya. Jadi beliau punya dua kitab, syarah kitab tauhid. Kalau untuk memulai mungkin Qurratul Uyunil Muwahhidin bukan lebih tipis ya, lebih tipis dibandingkan Fathul Majid, tapi Fathul Majid ini tebal. Kalau antum pernah lihat terjemahannya ada warna hijau. Tapi ini terjemahan yang lama ya, Anda nggak tahu kalau sekarang ada yang baru. Sepertinya ada yang baru ya. Fathul Majid. Ya. Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Fathul Majid ini juga Anda pernah baca dulu ketika masih sekolah di Al-Irsyad. Kemudian juga yang tadi Anda sebut kitab namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid.
Taisir Al-Aziz Al-Hamid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Cucunya juga. Tapi dari anak yang berbeda. Kalau tadi Fathul Majid Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad. Kalau Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya anak Hasan tanpa Al-Jaizi. Dan juga punya anak namanya Abdullah. Dan cucu dari dua anak tersebut menjelaskan kitab Tauhid. Ya, Masya Allah. Betapa nikmatnya ya kita punya kitab dijelaskan oleh keturunan kita, cucu kita. Ya, bukan cucu yang melaknat dan ya mencari harta orang tuanya, bukan. Tapi yang menjelaskan dan mensyarah dan meneruskan perjuangan nenek moyangnya, Masya Allah, dalam kebaikan. Taisirul Aziz Al-Hamid ini lebih tebal dari Fathul Majid menurut Ana. Yang Ana punya kitab Taisirul Aziz Al-Hamid 3 jilid tebal. Dan kitab Taisirul Aziz Al-Hamid bagi Ana pribadi lebih afdal daripada Fathul Majid. Karena ada kelengkapan lebih. Tetapi tetap tidak mengurangi sama sekali kedudukan Fathul Majid untuk syarah kitab Tauhid. Ya. Tapi kitab seperti Fathul Majid yang sudah banyak terjemahannya karena kemasyhurannya lebih dan mungkin bagi banyak ulama lebih afdal daripada Taisirul Aziz Al-Hamid karena Taisirul Aziz Al-Hamid ini lebih berat. Ya. Makanya Anda pikir belum ada terjemahannya. Sepertinya ya. Ya, kitab Tauhid ada nggak terjemahannya? Yang bilang nggak ada, boleh pilih mau dilempar ini apa ini. Banyak terjemahannya. Nah, Fathul Majid kendati pun bertebaran. Namun, Anda tidak menyarankan antum membaca sendiri. Imma ikut kajiannya kalau memang ada ustadz yang mengkaji langsung, atau imma antum mungkin membaca dan beberapa kalimat-kalimat terjemahan yang agak membuat antum bingung, tanya ke ustadz. Jangan baca independen. Ya. Jangan baca independen. Ya begitu. Karena ini ketebalannya dan juga pembahasan serta mungkin uslub yang dipakai uslub ketika itu. Ya. Uslub di sini apa Indonesia ya, kawan? Gaya bahasa ya. Gaya bahasa ketika itu. Baik, kemudian boleh Anda lanjut berikutnya ke syarah kitab tauhid lainnya di zaman makin kekinian. Maka yang paling afdal dari semua syarah kitab tauhid yang Anda ketahui dan itu masih sedikit yang Anda ketahui, Anda paling suka dengan syarahnya Syekh Utsaimin lagi-lagi syarahnya Syekh Utsaimin. Karena syarahnya Syekh Utsaimin ini seperti ada keberkahan sendiri yang Allah Ta'ala berikan padanya. Padahal itu bukan tulisan beliau, melainkan kajian beliau dengan lisan beliau. Ya, luar biasa. Yaitu kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid. Kitab Al-Qaulul Mufid ini sebagaimana tadi Anda sebutkan, itu pada hakikatnya adalah syarah atau penjelasan beliau di kajian-kajian rutin beliau terhadap kitab Tauhid sampai khatam. Ikhwas sekalian, kalau misalnya antum mengira betul di Indonesia ini rekan-rekan kita dari kalangan Aswaja, saudara kita di Aswaja, mereka rajin ngaji kitab, betul. Tapi kalau dikatakan bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyun nggak ada yang ngaji kitab sampai khatam, di Saudi itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu rata-rata ulama ngaji kitab sampai khatam. Ada qori'nya, sorogan juga sama. Kok istiqomah semua ulama-ulamanya. Ya di kita aja ini karena ya gitu deh. Ya susah Anas omongin nanti gak enak, nanti antum tersinggung lagi. Ya ini kan Anas sedang nyinggung antum sebenarnya ya.
Kalau anda terusin ntar bubar. Udahlah. Jadi Syekh Utsaimin itu mengkaji kitab tauhid. Direkam, ditafrigh, ditekskan oleh murid-muridnya. Lagi-lagi beliau kemudian baca ulang dan tashih dan terjadilah kitab Qaul Mufid. Di antara keberkahan yang Allah berikan kepadanya, kitab Al-Qaul Mufid ini menjadi kurikulum LIPIA. Semester 1, 2, 3, 4 syariah. Iya. Ada versi 2 jilid tebal dan ada versi 1 jilid. Dan alhamdulillah anak ketika itu mendapatkan versi 1 jilid dengan tulisan font yang standar agak kecil, nggak gede-gede amat. Dan anak senang dengan itu. Maka Al-Qaul Mufid ini punya tempat tersendiri dan kamar khusus di qalbu ana. Karena itu yang anak pelajari di LIPIA, yang mana secara kenyataan dan realita banyak lulusan LIPIA terutama dari mazhab Asy'ari yang lulus LIPIA yang meninggalkan kitab ini. Mempelajarinya waktu di kampus itu hanya untuk formalitas agar lulus ujian saja. Dan ketika menyimak Syekh menjelaskan kitab itu, masuk telinga kanan pun tidak dan keluar tetap di telinga kiri. Masuk aja enggak, tapi ada yang keluar. Saking mungkin enggak nerima ilmu Wahabi. Nah, Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, ini kitab yang luar biasa penjelasannya. Dan ini menjadi referensi utama ana dalam kajian-kajian menjelaskan kitab Tauhid. Seperti di Masjid Hijau, ana banyak mengambil referensi dari kitab dari Al-Qaul Mufid. Apakah ada terjemahannya? Ada. Kalau tidak salah Darul Falah. Antum mencari judulnya Syarah Kitab Tauhid Muhammad bin Shalih Utsaimin Darul Falah. Kalau nggak salah 2 jilid tebal. Kalau nggak salah Darul Falah. Ya. Betul Pak. Warnanya putih, oranye. Ya. Alhamdulillah. Benar Darul Falah Pak ya? 2 jilid atau berapa jilid Pak? Betul ya? Tebal-tebal ya? Alhamdulillah. Berarti valid. Ini info A1. Ya. Iya, A1. Ya. Tapi kalau antum mau beli jangan di beliau, di ana. Cetakan lama iya. Waktu itu kertasnya kalau nggak salah ana punya masih kertas yang coklat itu Pak, yang kertas aromanya itu beraroma banget. Iya betul. Dan kitabnya sekarang mungkin udah ada panu-panunya itu Pak, apa? Apa namanya? Cendawan itu ya. Itu namanya cendawan Pak. Jamur. Ah iya. Ya. Oh, kita harus nurut sama orang tua memang. Mau kita jawab durhaka, mau didiemin terus-terusan. Taib. Jadi itu ikhwan. Itu diantara kalau memang antum. Anda nggak tahu apakah cetakan ulangnya ada Pak? Nggak tahu. Iya. Allah alam apakah ada cetakan ulangnya atau enggak. Tapi itu kitab yang Anda pikir kalau antum baca terjemahannya pun nggak cukup ikhwan. Kecuali kalau ada ustadz yang menjelaskan. Karena ada beberapa bahasa atau penjelasan yang susah diterjemahkan dan susah dipahami secara penerjemahan. Jadi intinya sebaiknya sih antum hadiri saja kajian kitab tauhidnya. Karena intinya kan yang penting memahami teks, hadis, ayat dan mayustanbatu atau apa yang diistinbatkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab tauhid itu aja intinya. Ya, jadi nggak perlu juga ada misalnya santri-santri mengadakan kajian akidah. Kita kaji Al-Qaul Mufid. Tidak relevan. Hatta ustadznya menjelaskan langsung dari kitab Arabiknya. Enggak relevan. Kenapa? Pertama, ini kitab terlalu tebal. Ini kitab segini aja. Enggak habis-habis ikhwan baru segini loh nilai. Ini baru segini. Ini kita udah berapa dinasti kita ketemu coba. Masih sisa banyak ikhwan. Sabar, antum mau cari khatam tutup usia, masih lama. Apalagi kitab
seperti itu, tebal ya. Maka tidak layak dijadikan kitab kajian untuk penuntut ilmu pemula. Tapi untuk talibul ilm mutaqaddimin yang sudah paham bahasa Arab, paham nahwu sorof, dan sudah banyak ilmu yang didapat, maka bisa itu. Ya, bisa sebagaimana di Libya. Itu yang terbaik, yang ana senang dengan seluruh penjelasan dari Syekh Utsaimin. Karena penuh cita rasa dan kaya gitu loh. Taib. Tapi untuk kalangan awam, manakah yang terbaik? Maka ana rekomendasikan buat antum ya kawan. Ada 2. Kitab Al-Mulakhas karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Dan yang kedua, kitab Al-Jadid namanya. Al-Jadid ini kayaknya pernah dibahas oleh Ustadz siapa ya? Entah Ustadz Zainal atau Ustadz siapa. Hah? Betul. Al-Jadid ya namanya. Itu. Tapi itu cuman kajian sementara kayaknya, nggak muktamil ya, nggak berlangsung lagi kalau nggak salah, terputus mungkin ya. Al-Jadid itu terjemahnya udah ada kalau nggak salah, kalau tidak salah ya. Al-Mulakhas terjemahnya ada 1 jilid, pustaka apa anda tidak tahu, warna hijau. Al-Mulakhas syarah kitab tauhid ini bisa jadi terbaik dari segi tatanan. Itu tadi azan apa tadi kan? Wah, kira apa tadi itu ya? Azan ternyata. Masya Allah. Baik, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya kawan. Memang di sini penulis hafizahullah, beliau lebih merekomendasikan merekomendasikan kitab syarah kitab tauhidnya Ibnu Qasim rahimahullah, dan juga kitab Al-Jami' Al-Farid karya Syekh Abdullah bin Jarullah rahimahullah. Memang syarahnya Ibnu Qasim di sini, bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi, beda. Ibnu Qasim Al-Ghazi itu ulama Syafi'iyah, penulis kitab Fathul Qarib, tapi ini beda Ibnu Qasimnya. Ibnu Qasim itu punya beberapa kitab syarah terhadap kitab Usul Thalathah, syarah terhadap kitab Tauhid, syarah terhadap atau ta'liq atau hasyiat terhadap kitab Ar-Rawd Al-Murbi' atau Zal Mustaqni, ana tidak ingat, dan direkomendasikan oleh banyak dari ulama. Ya, tetapi Allah alam mana lebih cocok atau lebih menyukai untuk kalangan awam Al-Mulakhas, dan itu yang lebih terkenal sekarang. Al-Mulakhas karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Tentu yang pertama, beliau ulama muasir, sezaman dengan kita, yang mana uslub yang dipakai oleh beliau tentu uslub yang dimudahkan untuk zaman sekarang. Dan yang kedua itu ya keunggulannya, uslub yang dimudahkan. Dan ketiga, sistematika yang begitu baik. Sistematika yang begitu baik dalam kitab Al-Mulakhas. Metodologi penulisan atau penjabaran kitab Al-Mulakhas ini sama persis dengan kitab misal Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, atau disebut Tafsir Al-Aisar. Juga sama dengan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, Tawdihul Ahkam, atau kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yaitu metodologinya adalah matan baik Al-Quran ataupun hadis, kemudian menyebutkan kosakata, ya, al-mufradat, kosakatanya gimana, ya, beberapa kosakata yang mungkin sulit dijelaskan secara ringkas sekali. Mungkin kadang-kadang kosakata kemudian sinonimnya, ya, atau antonimnya gitu aja, atau definisinya, kadang-kadang gitu. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna global dari ayat atau hadis ini. Kemudian baru ma yustafadu minal ayat atau minal hadis, apa yang bisa diambil dari kesimpulan dari hadis atau ayat. Dari 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu. Uslub atau advan, metodologi seperti ini sangat-sangat memanjakan dan memudahkan penuntut ilmu pemula. Makanya
Kalau antum tanya, Ustaz, apa di bidang tafsir untuk pemula apa? Di antaranya adalah tafsir Al-Aisar. Ada terjemahannya, 7 jilid, jilid 1 paling tipis. Jilid 2, 3, 4, 5, 6, 7 tebal semua. Cetakan Darussunnah, warna biru, bisa dibeli ketengan. Udah kayak rokok aja bisa dibeli ketengan ya. Maksudnya bisa dicabut satu gitu, jilid 5 antum beli gitu bisa. Itu sangat memudahkan. Anda bilang sangat memudahkan, terutama untuk penuntut ilmu yang pemula yang mau bersungguh-sungguh. Masya Allah itu enak, sangat ra'i'. Kemudian kalau antum tanya untuk bidang hadis apa, maka untuk hadis misal hadis arba'in semacam itu, maka Anda katakan Al-Wafi karena metodologinya sama. Tadi kan Al-Wafi Anda sebutkan. Al-Wafi karya Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Lugha hafizahullah. Kalau misalnya antum maunya hadis seperti hadis hukum, maka pilih mau Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Umdatul Ahkam maka cari kitab Taisirul Allam namanya, dan terjemahannya sudah ada. Namun Anda tidak ingat nama terjemahannya, tapi ada. Atau Bulughul Maram, maka kitab namanya Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam ini Anda punya sekitar 9 atau 10 jilid tebal-tebal, menjelaskan Bulughul Maram dengan sistematika yang luar biasa baiknya. Mudah difahami dan agak panjang memang, namun kaya akan faedah. Terjemahannya ada. Sudah diterjemahkan, dicetak di Pustaka Azam. Bukunya warna hijau. Anda lupa berapa jilid, banyak pokoknya jilidnya. Hanya saja qadarullah, Pustaka Azam ini termasuk pustaka yang di masanya lampaunya ini kurang recommended dari segi penerjemahan. Ada beberapa uslub yang tidak valid dalam penerjemahan. Ya, itu. Kemudian dalam bidang akidah, ya tentu tauhid, yaitu mulakhas karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu sangat bermanfaat insyaallah. Ya. Begitu ya ikhwan. Memang Syekh Shalih Al-Fauzan punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Namun perhatikan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan untuk masalah kitab tauhid beliau punya 3 kitab. Ya. Satu kitab hasil dari manuskrip mentekskan dari kajian beliau. Satu kitab tulisan beliau menjelaskan kitab tauhid, dan satu kitab lagi karya asli beliau yang tidak ada kaitannya dengan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada 3. Pertama, kitab namanya I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini tebal. Dan cetakan terbaiknya cetakan Muassasah Risalah Beirut. Sepertinya yang ini belum ada terjemahannya. Sepertinya ini bagus sekali. Hanya lebih recommended kitab kedua, Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid, yang tadi berkali-kali Anda rekomendasikan. Syekh Shalih Al-Fauzan, terjemahnya ada, hijau warnanya. Sistematikanya bagus sekali. Jadi kitab Al-Mulakhas ini bukan hasil ilqa'ud durus, bukan hasil ceramah atau kajian beliau, bukan, melainkan memang beliau nulis dengan sistematika yang bagus sekali. Yang ketiga namanya kitab At-Tauhid, dan ini karya beliau murni, tidak ada kaitan sama sekali dengan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bisa dipahami nggak di sini, ikhwan? Yang ketiga ini ada 3 jilid, yang pada aslinya memang dibuat untuk kurikulum madrasah. Ya. Baik entah SMP-nya di Saudi atau kurikulum madrasah. 3 jilid, 1, 2, 3 kitab tauhid. Terjemahnya sudah ada sejak lama, tahun 2000-an awal. Sudah diterjemahkan dan tersebar. Kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum tanya ke pedagang-pedagang buku, cari kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan yang 3 jilid, pasti akan dihampar ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya, kitab Tauhid namanya. Ya. Biasanya kalau kitab Tauhid kan tulisannya Muhammad At-Tamimi gitu kan ya, supaya nggak diwahabiin gitu kan.
Tapi ini kitab tauhid Shalih Al Fauzan ini berarti beda sama sekali, beda dengan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beda sama sekali. Jadi nggak sama sekali. Itu bukan syarah kitab tauhid, bukan. Itu kitab tauhid murni beliau tulis untuk kurikulum. Dan itu sangat bagus. Sangat bagus. Boleh itu sebagai rekomendasi buat antum membaca jilid 1 dulu. Perlahan baca ya. Jadikan itu kurikulum pribadi, boleh, tafadhol. Mungkin ada beberapa asatidzah yang juga memakai kitab At-Tauhid untuk publik. Syekh Shalih Al Fauzan. Karena bukan sistematika, urutannya sangat baik dari dasar. Seperti itu, ikhwan. Gimana? Ada soal? Udah cukup kali ya? Kayaknya antum udah puyeng gitu. Kayaknya antum udah nggak kuat ini. Gimana? Cukup aja? Anak nggak mau lanjut. Anak mau pulang kok. Iya. Ya, insya Allah kita lanjut pekan depan. Ya, Ramadan kita libur insya Allah ya. Hah? Atau tarawih kita ganti kajian? Enggak lah. Kita libur Ramadan ya. Jadi insya Allah berapa pertemuan lagi kita akan bertemu? 2 ya. Suatu kabar gembira ya. Semakin cepat semakin baik memang. Iya, insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi pada pekan depan. Mudah-mudahan anak dan antum semua sehat walafiat dan semoga kajian ini juga bermanfaat untuk anak dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.